Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya kan? Oke, di kesempatan hari ini akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Kingdom 2019. Mungkin di antara kalian ada yang belum nonton. Oh iya, jika para sobat ada film yang ingin diceritakan alurnya, langsung saja komen di bawah. Kingdom adalah film petualangan aksi Jepang yang disutradarai oleh Shinsuke Sato dan diadaptasi dari seri manga dengan judul yang sama dan ditulis oleh Yasuhisa Hara. Dan film ini ada salah satu tokoh yang diperankan oleh artis favorit saya, yaitu Kana Hashimoto. Halus. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja Kingdom 2019. Film ini berkisah tentang perebutan tahta kerajaan di antara kakak beradik satu ayah beda ibu. Uniknya, film ini difokuskan kepada Shin sebagai pemeran utama. Shin adalah budak. Saat masih kecil, Shin tertangkap penjual budak. Dalam perjalanannya, Shin kecil melihat pasukan perang. Si penjual budak menghentikan kereta dan membicarakan Jenderal Aoki yang merupakan Jenderal Agung Negara. Shin kecil terpesona dan ingin menjadi seperti Jenderal Aoki. Shin kecil dibawa ke pemilik baru dan bertemu dengan Yo kecil. Yo juga sama, ia adalah seorang budak yang tertangkap para penjual budak. Keduanya tinggal di gudang yang sama. Shin kecil berkata ingin kabur saja. Yo kecil mengatakan itu mustahil. Tapi menurutnya ada jalan lain, yaitu dengan pedang. Akhirnya Shin dan Yo kecil berlatih bersama setiap mereka ke hutan mencari kayu. Shin dan Yo tumbuh bersama. Keduanya memiliki impian yang sama, yaitu menjadi Jenderal Agung Negara. Intinya sih mereka ingin terbebas dari status budak. Shin pun terus berlatih bersama Yo di hutan. Dan setiap latihan diselingi dengan candaan yang tujuannya untuk menipu untuk memenangkan pertarungan. Suatu hari, Shin pun terkejut dengan kemunculan orang asing di tengah latihannya. Yo tidak menanggapi dengan serius dan menganggap itu hanya trik. Yo memukul Shin hingga tersungkur. Ketika Yo menoleh, dia baru sadar jika ada laki-laki berpakaian bangsawan di belakangnya. Shin pun memaki-maki pria itu, tapi dihentikan Yo karena laki-laki itu dari golongan bangsawan. Laki-laki itu pun bertanya dari siapa mereka belajar ilmu pedang. Mereka menjawab tidak belajar dari siapapun, dan laki-laki itu pun pergi. Setelah kembali dari hutan, laki-laki tadi pun sudah ada di rumah mereka, dan dia ingin membawa Yo ke istana. Tapi Yo ingin Shin dibawa serta, tapi laki-laki itu menolak, dan akhirnya Yo pun dibawa ke istana. Setelah Yo pergi, Shin berlatih sangat keras agar segera menyusul Yo. Suatu hari, Yo kembali ke gudang dengan luka parah di tubuhnya. Shin meminta majikannya untuk mencari tabib, tapi Yo menolak. Yo memberikan peta dan meminta Shin ke sana. Lalu dia tewas di pelukan Shin. Dan tanpa pikir panjang, Shin pergi dengan peta dan pedang milik Yo. Di perjalanan Shin dihadang beberapa orang yang menginginkan pedang Shin. Mereka bertarung tapi Shin dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Shin melanjutkan perjalanan dan menemukan tenda. Ketika ia membuka tenda itu, Shin pun terkejut. Di dalam tenda ada seorang yang wajahnya sangat mirip dengan Yo. Orang ini bernama Eisei dan statusnya adalah seorang raja. Shin sangat bingung dan tidak percaya. Dalam kebingungannya itu muncul pembunuh bayaran yang hendak membunuh Eisei. Shin membantu Eisei setelah tahu bahwa Yo dibunuh oleh pembunuh ini.
Setelah menghabisi pembunuh bayaran, Shin dan EC melihat desa. Tempat Shin dibakar. Mereka pun mendengar pasukan yang mengejar. Tiba-tiba muncul sosok aneh yang menghadang. Sosok yang menggunakan pakaian mirip burung hantu itu mengaku sebagai Karyuten. Ten pun membantu Shin dan EC keluar dari kepungan para pengejar. EC dan Ten membuat kesepakatan untuk bersama. Mereka melewati hutan dan pembunuh bayaran datang lagi untuk membunuh EC. Shin melindungi EC dan melawan pembunuh bayaran itu dan terkena sumpit beracun dan tersungkur. Cerita pun berlanjut dengan sadarnya Shin setelah terkena racun dan berada di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah tempat peristirahatan raja saat musim panas. Dan tempat ini digunakan raja untuk pertemuan dengan raja gunung. Di sisi lain, Ten sudah menetralisir racun di tubuh Shin. Tiba-tiba ada tentara yang mengitari ruangan itu. Shin sudah siap melawan mereka. Namun, ternyata mereka adalah pasukan yang bersekutu dengan EC. Salah satu pasukan pemberani menceritakan betapa hebatnya Yo saat mengambil alih pasukan. Tekad Yo membuat api yang telah padam kembali berkobar terhadap semua pasukan. Yo benar-benar seperti seorang jenderal, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan pasukan EC. Mereka akhirnya menyusun strategi untuk melakukan penyergapan. Namun, pasukan tidak cukup dan ingin bersekutu dengan suku gunung. EC dengan pasukan berjalan menuju gunung untuk bertemu Raja Gunung. Akhirnya mereka bertemu dengan orang gunung. Mereka dibawa ke istana gunung yang sangat megah. Raja Gunung bernama Yotanba mengatakan bahwa orang-orang dari kerajaanlah yang dulu berkhianat dan membunuh banyak orang gunung hingga mereka kembali ke gunung dan sampai sekarang. Shin melawan 3 orang yang mencoba membunuhnya, tapi kesempatan itu digunakan untuk melepas ikatan di tangannya. Dia pun mengatakan sesuatu dan Raja Gunung memperlihatkan wajah aslinya. Siapa sangka dia ternyata seorang wanita. Yotanba setuju bersekutu dengan EC dan mereka mulai menyusun rencana. Setelah itu, mereka pergi ke istana dengan seluruh pasukan gunung dan dipimpin oleh Yotanba. Sampainya di sana, Yotanba berkata ingin bersekutu lagi dengan kerajaan seperti dulu. Sementara itu, Shin, Ten, dan seluruh pasukan EC menyamar sebagai orang gunung. Mereka disambut dengan baik oleh raja. Namun 50 orang saja yang boleh masuk. Mereka disuruh meletakkan senjata. Yotanba tidak mau karena kerajaan lebih dulu mengkhianati kami. Maka kami akan membawa senjata sampai kita bersekutu. Mereka memasuki gerbang dengan aman. EC berjalan mendahului Yotanba. Orang gunung ingin memulai perang tapi Yotanba menjaganya. Yang berhak memulai adalah EC. EC menebas seorang prajurit dengan pedangnya dan pertempuran pun EC dan Yotanba akan memulai rencana. Ia akan menjadi umpan dan Shin akan masuk lewat jalan rahasia bawah tanah. EC menghajar adiknya yang telah menyebabkan pertumpahan darah ini. Dan akhirnya EC dan orang gunung pun memenangkan pertempuran.
Setelah itu si Jenderal Agung Negara datang dan bertanya pada Ese, apa yang akan dilakukannya setelah jadi raja. Tanpa ragu Ese pun menjawab, ia akan menjadi raja pertama yang akan menyatukan seluruh negeri dengan cara apapun. Sebelum Jenderal Agung pergi, Sin menyerukan bahwa Jenderal Agung harus mengingat namanya, dan Jenderal Agung pun menjawab, baik, lain kali kita akan bertemu di medan pertempuran. Tamat. Dari judulnya sangat pas untuk cerita mudah dipahami, untuk pemeran para tokoh gak perlu diragukan, dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah bermalas-malasan jika kau punya mimpi, karena penyesalan terbesar itu saat mimpi tinggal mimpi. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.